Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang varistor di simulasi Proteus. Dan untuk varistor sendiri adalah komponen elektronik untuk memproteksi biasanya di power supply atau di saklar yang manual atau saklar mekanik ya. Dan untuk komponennya sendiri simbolnya itu seperti ini ya, VR1 dan VR2 ini simbolnya seperti ini. Dan untuk rangkaian di power supply yang umum itu yang kayak gini. Kalau untuk VR1 ini sebagai pembanding aja nanti. Nah, terus di sini ada beda tegangan 40, 55 sampai 70 karena varistor yang saya gunakan tegangan 50 volt ya. Jadi nanti arus listrik akan mengalir dari fuse yang umum di PSU atau power supply. Ada fuse yang paling utama, terus ada varistor, kapasitor, dan biasanya ada NTC. NTC, varistor, dan sensor LDR. Cara kerjanya kurang lebih sama, hanya saja perbedaan kalau sensor LDR untuk cahaya, terus NTC di temperatur, sedangkan varistor ini di tegangan. Jadi kalau tegangan melebihi dari tegangan yang bisa dilewati oleh varistor tersebut, maka arus akan mengalir ke bawah. Jadi kalau varistornya ini 50, tegangan di bawah 50 masih ditahan atau resistansinya masih besar. Tapi ketika di atas 50, resistansi akan mulai turun. Dan untuk tegangan varistor tersebut ini tergantung dari datasheet dan tipe yang sudah disematkan oleh pabrikan. Jadi jelasnya harus melihat datasheet terlebih dahulu ya. Untuk cara kerjanya di sini saya akan coba ya. Karena pasti ada pertanyaan, kenapa varistor dipasang setelah fuse? Karena umumnya memang seperti ini ya, bukan ada di depannya fuse. Nah, cara menjawab pertanyaan seperti ini, solusinya ini harus disambung ya, supaya bisa dibandingkan. Saya akan play. Nah, untuk tegangan 40 volt arus akan mengalir ke kanan ya, ke beban lampu di sini. Saya contohkan beban lampu ya. Nah, kayak gini. Lampunya nyala, arus ke kanan. Yang ini satuannya ampere, ini miliampere, yang ini ampere ya. Supaya kelihatan. Kalau 55 volt, jadi kurang lebih 5 volt ya. Dari tegangan varistor tersebut. Nah, ini karena ampere jadi tidak terlihat. Kalau miliampere ini kelihatan di sini. Yang varistor lebih besar dari yang 40 ya. Kalau yang ampere yang kanan ini memang mengikuti beban ini. Bebannya tegangan 70 volt. Untuk ampere akan mengikuti lilitan yang ada di sini, yang di L1. Untuk fuse-nya sendiri masih belum terputus karena arus di sini berubah-berubah, tidak stabil di 2 ampere. Jadi belum terputus. Cuma warnanya ini sudah berbeda ya. Tapi ketika tegangan saya rubah ke 70 atau 60, baru ini akan putus fuse-nya. Nah, ini ya, sudah terputus. Ampere 0, varistor di sini yang tadinya arus sudah mulai membesar akan terputus oleh fuse. Sedangkan varistor kalau ada di depannya fuse, arus akan lewat keseluruhan pada varistor. Sehingga varistor ini kalau di komponen realnya atau di nyatanya ya, varistor ini akan mulai panas, terus akan terbakar. Nah, fuse di sini digunakan untuk mengamankan varistor yang lewat arus yang lewat di varistor ini, fuse ini.
sedangkan untuk tegangan varistor yang menghandle. Jika lebih, varistor ini akan menyalurkan tegangan langsung ke ground di sini. Jadi lewat full di varistor, tidak sampai ke beban ya. Jadi bebannya ini aman, atau rangkaian elektronik yang kita gunakan aman karena tegangan yang berlebih lewat di varistor, sedangkan varistor akan aman dari arus berlebih karena ada fuse yang dibatasi di sini. Tapi kalau sampai varistor ada di depan, maka arusnya ini akan mengalir keseluruhan ke varistor sehingga panas terus kebakar. Jadi alasannya seperti itu ya. Kenapa varistor ada atau dipasang setelah fuse? Alasannya seperti itu, sebagai pengaman yang utama lah fuse ini. Baru kedua varistor. Dan varistor ini biasanya digunakan di saklar yang mekanik, terus power supply difungsikan untuk jika ada tegangan kejut ya di listrik PLN biasanya ada, walaupun sepersekian milidetik, tapi tetap berbahaya pada komponen atau alat elektrik yang kita gunakan. Terus untuk pengaman petir juga ada varistor. Untuk macamnya ini banyak sekali varistor ini, macam-macam tegangan dan jenisnya itu ada beberapa kalau nggak salah. Untuk lebih jelasnya lebih baik di googling aja. Di sini saya cuma membahas kenapa ada di depan fuse pemasangan varistor, kenapa gak di belakang. Alasannya seperti itu, dan sekaligus cara kerja dari varistor ini jika kita lihat di simulasi Proteus. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.